بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين، وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأوليائه الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم يا حي يا قيوم صل على سيدنا نور الذات محمد نور الأنوار صلاة الوسيلة، وأعطه الوسيلة والشجرة المنتهى والفردوس، وسلم تسليما كثيرا على محمد السر الساري وسره في الأصباط منتقلون، وعلى آله وأصحابه يا ذا المن والإنعام ويا ذا الجلال والإكرام، بعدد من دعاك وعدد ما كان ويكون وبه وبآلهم. دمر البغي واجعلني من الساجدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بحق سيدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Sang pemberi kenikmatan kepada kita semua, khususnya pada malam hari ini. Alhamdulillah, al-iman wal-islam masih menetap di dalam hati kita, di dalam keyakinan kita. Mudah-mudahan lewat keberkahan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pada setiap majlis-majlis mulia seperti pada malam hari ini, mudah-mudahan insyaAllah keimanan kita dikokohkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keimanan kita dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak gampang digoncang-gancingkan dengan keraguan-keraguan. Karena kalau iman seseorang sudah kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la tuzalziluhu syukuk, tidak bakal tergoncang-gancingkan dengan keraguan-keraguan yang menimpa di dalam keimanan seorang hamba. Dan mudah-mudahan insyaAllah keridhaan Allah diberikan oleh Allah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
yang kita muliakan, kita hormati bersama anak cucu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, para orang tua kita, terkhususkan Al-Habib Muhsin Al-Haddad wal Habib Husain Al-Attas wal Habib Yahya Al-Kaf. Tidak terlupakan untuk keluarga besar almarhum Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas yang alhamdulillah dari anak-anak beliau hadir di hadapan kita semua, insyaallah menambahkan keberkahan. Terkhususkan untuk guru kita bersama akhina ad-da'i ilallah Al-Habib Saleh bin Ali bin Hasan Al-Attas dan para habaib yang lain, para asatid, para kiai. Apabila Al-Faqir tidak sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Mari para hadir hadirat, kita doakan beliau semua diberikan kesempurnaan kesehatan oleh Allah, kesempurnaan afiah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang telah mendahului kita, terkhususkan untuk almarhum Al-Habib Ali dan anaknya Al-Habib Muhammad beserta ibunya atau istrinya Al-Habib Ali, mudah-mudahan keluarga semua insyaallah diberikan ampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Para hadirin dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita pun memohon kepada Allah di majlis yang sangat mulia ini, mari tujukan hajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang bisa memberikan hajat kita kecuali hanya Dia subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali hanya Dia subhanahu wa ta'ala. Mari para hadir hubungkan hati kita kepada Allah, hubungkan, eratkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita mengeratkan hubungan kita dengan pencipta alam semesta subhanahu wa ta'ala, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan pertolongan. Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan penjagaan. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita kebaikan-kebaikan, sesuatu yang kita ingat, bal a'zam wa ajal, bahkan lebih besar daripada yang kita inginkan. Karena kita memohon kepada zat yang maha karam, kita memohon kepada zat yang maha dermawan subhanahu wa ta'ala. Para hadir dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tidak asing lagi hadirnya kita di samping rutinitas yang antum rutinitaskan, disertai dengan haul 40 hari juga Al-Habib Al-Marhum Al-Habib Ali dan haul Al-Habib Muhammad bin Ali bin Hasan Al-Attas. Mari kita sama-sama di dalam majlis yang mulia ini berusaha untuk mengambil ibrah, mengambil contoh, mengambil pelajaran bagaimana di dalam kehidupan kita di alam dunia untuk lebih dekat lagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk lebih lagi mendekatkan diri dengan pencipta alam semesta. Karena tujuan daripada diciptakannya kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada lain kecuali hanya untuk kita menghamba kepada Allah, hanya untuk kita mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita khadi' lillah, untuk kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan setulusnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ini tujuan para manusia, ini tujuan bagi mereka para mukallaf, mereka yang dibebani oleh Allah subhanahu wa ta'ala syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maksud daripada tujuan kita, wahai hamba-hamba Allah, tidak ada lain hidup di alam dunia yang sangat singkat ini, 60 tahun atau 70 tahun, sebagaimana sabda baginda Rasul sallallahu wasallamuhu alaihi mengenai perihal umatnya, umurnya tidak jauh, hasad ummati baina 60 wa 70, panennya umatku antara 60 dan 70 tahun. Barangkali di antara mereka ada yang 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, tapi jarang. Tapi berapa banyak orang yang di bawah umur dari kita, mereka telah mendahului kita.
Rasul sallallahu wasallam alaihi sendiri umurnya 63 tahun beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat-sahabat yang lain diambil oleh Allah 62 tahun, 63 tahun, 64 tahun sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadir, ayo kita ambil ibrah, kita ambil pemahaman, kita ambil contoh, kita bersungguh-sungguh di dalam kehidupan kita di alam dunia ini supaya kita tahu apa sih tujuan kita hidup di alam dunia. Itu yang harus selalu terfikirkan oleh kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dan antum diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari adam, dari ketidakadaannya kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada min ni'am al-azim. Ini daripada nikmat yang sangat mulia yang Allah berikan. Sebelumnya kita tidak ada, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman. Dan setelah diadakan oleh Allah, tentunya harus kita berfikir para hadir untuk kita mencermati apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan maksud daripada kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di alam dunia? Apa yang harus kita raih di dalam kehidupan kita di alam dunia? Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu kepada kita. Tadi ayat kita dengarkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada yang lain, liya'budun, untuk kita mengabdi kepada Allah, untuk kita khadi' lillah, untuk kita mengabdi kepada Allah, untuk kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, wal bagi 'ala Allah. Yang lainnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah terhadap kalian, kalian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kalian mengabdi kepadanya, selainnya Allah Subhanahu wa taala akan mengurus perkara kalian semua, wahai hamba-hamba Allah. Dia akan mengurus, dia akan menyelesaikan urusan kita, dia akan memberikan pertolongan kepada kita, dia akan memberikan penjagaannya kepada kita, dia akan memberikan riayahnya kepada kita Subhanahu wa taala. Tinggal kita selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kejadiannya atau realitinya para hadir dimulakan oleh Allah, banyak daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lalai daripada tujuan untuk apa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita berkata orang-orang yang di luar sana, kita saja kadang kalau kita mau mengoreksi diri kita pribadi, mengoreksi diri kita masing-masing di setiap hari kita, berapakah waktu yang kita curahkan, yang kita berikan kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita mau menilai atau kita mau mencermatinya, sedikit dari waktu kita yang kita gunakan untuk tujuan asal kita, untuk tujuan yang dimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita mengabdi kepadanya. Para hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, As-Sayyidi Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jailani quddusallahu ruhah wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi wa bi ulumihi fid darain amin. Beliau memberikan nasihat untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, memberikan kunci yang sangat besar, kunci yang sangat mulia, kunci kesuksesan kebahagiaan di dunia dan kunci kesuksesan kebahagiaan di alam akhirat nanti. Dan kunci ini banyak dilalaikan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau katakan, apa yang beliau nasihatkan di dalam nasihatnya untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kata beliau di dalam salah satu kitabnya, ya ghulam qaddimil akhirah ala dunya tarbahahuma jami'a. Ini PR besar untuk saya dan untuk antum. Ya ghulam, kata beliau, wahai pemuda, qaddimil akhirah ala dunya tarbahahuma jami'a. Wahai pemuda, dahulukan akhirat, dahulukan perkara akhiratmu daripada perkara duniamu. Tapi kejadiannya
yang sering terjadi di dalam diri kita, berapa banyakkah kalau perkara akhirat dengan perkara dunia yang kita hadapi di hadapannya harus kita memilih, manakah yang kita pilih para hadir? Kebanyakan dari kita lebih memilih perkara dunianya. Ia lebih memilih perkara dunianya daripada ia memilih perkara akhiratnya. Padahal sudah jelas di dalam Al-Quran, kita baca bersama, kita fahami bersama firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita hafal bersama ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat mulia. Walal akhirah, dan negeri akhirat, khair kata Allah, lebih baik. Akhirat lebih baik. Minal ula kata Allah, lebih baik daripada al-ula. Ayat dunia, perkara akhirat, alam akhirat, khair lak, lebih baik bagimu daripada duniamu ini. Padahal kalau kita mau cermati dunia, la ilaha illallah, dunia kita lihat kemewahan dunia sangat mewah, permatanya banyak, intanya banyak, kemewahan di alam dunia. Berapa banyak kemewahan di alam dunia merusak hati-hati hamba Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mereka berani berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan kemewahan yang dianggap oleh sebagian mereka hamba-hamba Allah bahwasanya dunia ini mempunyai kemewahan, keistimewaan dan macam-macam yang mereka fahami, Allah memberikan penilaian untuk dunia dibandingkan dengan akhirat. Kata Allah, walal akhiratu khairun lak. Wahai orang mukmin, wahai Nabi Muhammad, wahai hamba Allah yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, akhiratmu itu lebih baik daripada duniamu. Artinya perkara akhirat a'la wa ajal, akhirat itu lebih mulia. Akhirat itu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai disabdakan oleh baginda Rasul salawatullah wa salamuhu alaih, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Perkara akhirat para hadir, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada di dalam kenikmatan surga tersebut ma la aynun ra'at. Kenikmatan surga belum pernah terpandang dengan mata. Berarti semewah apa? Kalau kita melihat ini sekarang, lihat di alam dunia ada fasilitas macam-macam, kendaraannya yang mewah, tamam, perhiasannya yang mewah, rumah yang megah dan macam-macam. Kita sudah anggap itu sesuatu yang istimewa, kita anggap itu sesuatu yang besar, yang tinggi. Apalagi wal'iyadu billah, sebagian hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada di dalam hatinya keimanan kepada Allah, mungkin mereka menyembah daripada dunia tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, dalam hadis yang suci, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khuwaisah. Banyak lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Di antara mereka ada yang menyembah dunia. Artinya menyembah dunia, mereka melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mendahulukan dunianya daripada akhiratnya, lebih mendahulukan perkara dunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah sudah menjelaskan di dalam firman yang tadi kita dengarkan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik untukmu. Ambil, renungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirat lebih baik untukmu wahai hamba Allah. Ya ibadallah, al-akhirah khairun lak, khairun li walak minal ula. Daripada dunia yang kita singgah, akhirat lebih afdal. Ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Telinga belum pernah mendengarkan kenikmatan yang sangat tinggi yang ada di dalam surga Allah. Hati ini tidak pernah terlintaskan seberapa mewah surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan untuk mereka hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunci yang tadi kita dengarkan para hadir dari Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalau engkau mendahulukan akhiratmu daripada duniamu, maka yang engkau akan dapati tarbahahuma jami'a. Engkau akan beruntung di duniamu, begitu juga engkau akan beruntung di akhiratmu. Kalau engkau lebih memilih Allah, kalau ada dua masalah, mana kita dahulukan, Allah atau dunia kita? Kita teliti, kita cermati. Oh, kita ambil dengan keimanan yang ada di dalam diri kita sehingga terdorong kita untuk mengambil akhirat. Lebih kita memilih Allah Subhanahu wa ta'ala, ambil kabar gembira. Engkau hidup di alam dunia akan mendapatkan keberuntungan, kemewahan,
kemuliaan di alam dunia. Dan para hadir, kemuliaan, kemewahan, kenikmatan, ketenangan jangan hanya dinilai dari fasilitas. Tidak bisa yang namanya ketenangan itu dimiliki hanya untuk mereka yang mempunyai fasilitas, enggak. Berapa banyak orang yang mempunyai fasilitas tapi kehidupannya galak, kehidupannya dhiq, susah, merasa sempit di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena memang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketentraman di dalam kehidupannya. Karena mereka lebih milih dunianya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kalian ingin mengambil ketentraman yang hakiki, ketenangan yang hakiki, meskipun fasilitasnya kurang dinilai sebagian orang, meskipun kehidupannya sederhana menurut penilaian sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tapi dia merasakan ketentraman di dalam jiwanya, ketentraman di dalam keluarganya, kenikmatan di dalam kehidupannya. Didapati dari apa itu semua? Dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bersama ayatnya, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ini yang hakiki. Ketentraman yang hakiki ada di dalam situ. Ketentraman yang hakiki ada di dalam kalau engkau mengabdi kepada Allah. Kalau saya dan engkau patuh kepada Allah, istislam, patuh dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, hukum-hukum tersebut kita patuh dan berjalan di jalan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ketentraman akan Allah turunkan ke dalam hati kalian. Akan Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam jiwa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Faqir ingatkan kembali, tidak ada ketentraman yang hakiki kecuali lewat kalian mengingat Allah, kecuali lewat kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, mengingat Allah Subhanahu wa taala menenteramkan jiwa-jiwa hamba Allah. Siapa yang berfirman para hadir? Yang berfirman yang menciptakan kita semua. Siapa yang berucap? Yang berucap yang menciptakan alam semesta. Siapa yang berucap? Yang memiliki sorga. Siapa yang berucap? Yang memiliki neraka. Siapa yang berucap? Zat yang maha hai Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha hidup Subhanahu wa ta'ala, zat yang mana la yukhliful mi'ad, tidak mungkin dusta di dalam janji-janjinya. Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada mereka kalau betul-betul selalu kita kontak kepada Allah, selalu kita mengabdi kepada Allah. Ketentraman akan datang kepada kita, ketenangan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala menenteramkan jiwa-jiwa hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah hati kita selalu kita tujukan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita supaya hati kita selalu kontak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hidayah dari Allah, itu petunjuk dari Allah, itu hibah dari Allah, itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya tidak semua hamba Allah diberikan, tapi kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah berikan kepada para rasul, sebagaimana Allah berikan kepada para ashabun nabi, sebagaimana Allah berikan kepada para awliyaillah salihin, para ulama'il amilin, tentang ketentraman di dalam jiwa mereka sewaktu mereka hidup di alam dunia mengabdi kepada Allah. Ya Rab, Engkau berikan kepada kami ya Allah. Mudah-mudahan Engkau berikan kepada kami ketentraman tersebut. Mudah-mudahan Engkau berikan kepada kami ya Rabb pengabdian yang seutuhnya, di mana para salihin telah memberikan contoh, sehingga Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad yang kita sebentar lagi akan menghadiri haulnya insyaallah, Al-Imam Qutub Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad di dalam munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang beliau munajatkan di dalam salah satu salawatnya, salah satu munajatnya beliau berkata, waj'alni 'abdan mahdha. Orang arif billah tahu, orang yang ma'rifat kepada Allah tahu bagaimana tata cara menghamba kepada Allah dengan seutuhnya. Beliau berusaha, terus berusaha, sehingga di dalam munajatnya beliau berkata, waj'alni 'abdan mahdha. Ya Rabb, jadikan kami hamba yang khalis, 'abd mahd, hamba yang khalis, hamba seutuhnya, hamba ya betul hamba. Apa yang harus dilakukan seorang hamba? Harus patuh dengan penciptanya, dengan tuannya, ya patuh. Disuruh ke kanan tidak ke kiri. Disuruh ke kiri tidak ke kanan. Apa yang Allah perintahkan, suruh berhenti, berhenti. Suruh berjalan, berjalan. Hakata abd. Inilah tugas seorang hamba, hanya patuh kepada tuannya.
Tapi kalau kita mau koreksi diri kita, kadang Allah perintahkan kita untuk ke kanan, kita lari ke kiri. Atau barangkali jasmani kita tidak melangkah ke kiri, tapi hati kita melangkah ke kiri. Boleh jadi hati kita ada di dalam majelis boleh jadi jasmani kita ada di dalam majelis ta'lim, tapi hati kita enggak tahu lari ke mana. Tapi kalau mereka orang-orang yang arif billah, di dalam munajatnya, di dalam perilakunya, di dalam kesungguhannya, di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala khalis seutuhnya, jasmani wa ruhani. Jasmaninya mengabdi kepada Allah, ruhaniannya pun mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, PR besar untuk kita. PR besar, dan ini kunci kesuksesan. Wahai orang yang ingin mendapatkan kesuksesan di alam dunianya, ambil kesuksesan alam dunia dan akhiratmu. Patuhi Allah Subhanahu wa taala, dahulukan Allah Subhanahu wa taala. Engkau sukses di dunia, engkau sukses di akhirat. Tapi sebaliknya para hadir, peringatan keras, wa in qaddamtal dunya 'alal akhirah, kalau engkau dahulukan dunia daripada akhiratmu, takhsarahuma jami'a, engkau akan merugi dari keduanya. Kita mendahulukan dunia, ada perintah Allah, kita tidak lakukan. Kita lebih mendahulukan perkara dunia kita. Oh, datang waktu salat, khalas, nanti nunggu sebentar. Saya nanggung pekerjaan saya, nanggung ini sampai dia meninggalkan salat. Atau kegiatan-kegiatan yang lain yang diwajibkan oleh Allah, atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang melakukan suatu perkara, enggak. Ini saya masih muda, saya akan lakukan, suatu saat saya akan taubat, saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih memilih hawa nafsunya. Dia lebih memilih keinginannya. Dia lebih memilih dunia daripada akhiratnya. Apa yang akan didapat oleh hamba tersebut? Takhsarahuma jami'a. Di dunianya dia akan merugi, wal a'yadu billah. Saya tanya sama antum, kalau misalkan di dalam kegiatan kita, pekerjaan kita dapat kerugian, mau apa enggak? Di dalam syughul kita, kerjaan kita, toko yang kita miliki dapat kerugian, saya kira semua yang hadir tidak mau merugi, inginnya beruntung. Dan kalau toh mendapatkan kerugian di alam dunia, ibaratnya para hadir sepele, kita bisa bekerja di tempat orang lagi, ambil modal, kita kerja lagi. Tapi kalau sudah kerugian dialami oleh hamba di alam akhirat, apa yang akan didapati oleh dirinya? Kesengsaraan yang selama-lamanya, abadal abad, kesengsaraan yang akan didapati oleh seorang hamba. Sehingga para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menutup, untuk mengakhiri daripada penyampaian Al-Faqir, nanti di alam akhirat ahlul jannah, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah dari penduduk surga insyaallah. Ahlul jannah wa ahlun nar, ada penduduk surga dengan penduduk neraka, itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang syaqi dan orang yang sa'id, orang yang bahagia dan orang yang celaka dikumpulkan jadi satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita, bukan orang yang hidup di zaman kita dari Adam alaihissalam sampai akhir umat nanti, dikumpulkan oleh Allah jadi satu. Kemudian Allah datangkan kematian. Allah datangkan kematian. Kematian tersebut diserupakan sebagaimana disampaikan oleh para ulama, diserupakan oleh Allah menjadi kabsh, kambing domba. Jadi kematian itu diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kambing domba. Kemudian sebagian ulama berpendapat Allah perintahkan Nabi Allah Yahya alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam untuk menyembelih kematian tersebut, atau yang sudah diserupakan sebagai domba, diperintahkan oleh Allah Yahya untuk menyembelih kematian tersebut. Sehingga sewaktu mereka ahlus sa'id, orang-orang yang bahagia, ahlul jannah, melihat kejadian sewaktu kematian disembelih atas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yahya disembelih, ahli surga lebih menikmatinya, lebih senang sewaktu melihat kematian disembelih. Dan ahli neraka mereka merasa tambah kesedihannya, tambah kesengsaraannya, tambah kenistaannya mereka dapati sewaktu melihat kematian itu disembelih. Kenapa? Karena setelah itu la maut abadah, tidak ada kematian selamanya. Artinya yang ahli surga yatana'amun, mereka akan selalu mendapatkan kenikmatan, ditambah oleh Allah, yazdad an-ni'am, tambah nikmat ila ma la nihayah, sampai tidak ada hujungnya, sampai terus-terusnya nikmat di atas nikmat, nikmat di atas nikmat. Sampai diceritakan mengenai kenikmatan surga itu para hadir, kalau kita memakan suatu buah, misalkan buah anggur, kita makan satu buah, kita akan merasa kenikmatannya yang belum pernah kita rasakan di alam dunia.
Kalau menginginkan buah yang kedua, sama buah anggurnya dari pohon yang sama, tapi kalau kita mau mengkonsumsi yang nomor 2 itu kenikmatannya lebih daripada yang pertama. Terus makan yang ketiga lebih nikmat, seterusnya tidak ada selesainya. Wal'iyadzubillah, ahli neraka dia sewaktu melihat kejadian semacam itu mereka sedih. Mereka sedih kenapa? Karena mereka akan disiksa terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah perkumpulan yang sangat mulia ini khususnya untuk almarhumin Al-Habib Ali dan istrinya wal Habib Muhammad dan Habib Muhammad, insyaallah Allah Subhanahu wa taala tempatkan beliau semua di tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama para salihin, para aulia al-amilin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya minta maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati antum. Al-Faqir minta maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.